Oh ya, sampai sini anak-anak ada yang bisa menjawab perbedaan antara undang-undang dengan perpu? Yang ada yang bisa jawab? apa ya, harus dilestarikan itu jadi menurun, nggak ada yang mau apa ya, mengembangkan lagi. Jadi kita sebagai anak muda harusnya kita mengembangkan budaya kita sendiri agar bisa lebih dikenal masyarakat, lalu juga dikembangkan agar generasi kedepannya bisa lebih tahu budaya apa saja. Indonesia ini banyak sekali keragaman budaya yang ada. Mulai dari bangunan daerah yang khas, pakaian daerah, bahasa daerah, makanan daerah, dan masih banyak lagi. Tak jarang di era sekarang banyak sekali anak muda yang lupa akan budaya daerahnya sendiri. Justru mereka lebih berfokus kepada budaya-budaya asing. Tak hanya itu, cara bergaul pun juga sangat disayangkan di era sekarang ini. Sebagai seorang anak muda yang mampu melestarikan budaya daerah, yaitu tarian daerah, Zelva, seorang anak muda yang memiliki potensi untuk menghidupkan budaya tarian daerah tersebut. Perkenalkan, nama saya Naura Zelva Nasyira dan saya lahir di Kudus 21 Oktober 2006. Lalu saya pelajar di SMK Muhammadiyah Kudus dan saya berumur 17 tahun. Alasan saya sendiri sih suka karena apa ya, tari kan indah gitu ya kan ya, indah, terus juga lebih apa ya, lebih anggun gitu. Jadi itu saya sebagai anak muda, saya ingin mengembangkan budaya tersebut agar bisa diketahui banyak orang dan juga agar bisa tidak apa ya, tidak tenggelam gitulah ya. Budaya daerah harus dilestarikan dan harus terus eksis di era sekarang. Karena budaya kita lah, budaya yang menjunjung tinggi nilai keragaman di Indonesia. Kita bukan tidak boleh menggunakan teknologi di era sekarang, namun kita harus bisa menyaring budaya-budaya yang disampaikan melalui teknologi tersebut. Jangan sampai kita terjerumus di dalam kebudayaan yang salah. Kebudayaan di Indonesia yang banyak sekali jumlahnya, harus kita lestarikan dan kita buat menjadi hidup. Gerakan-gerakan tarian juga terkesan jadul jika di era sekarang. Namun, tidak dengan Zelva. Ia justru menyukai tarian tradisional ini karena ia ingin menumbuhkan cinta budaya pada anak muda. Zaman sekarang kan udah beda ya sama zaman dahulu. Jadi sekarang tuh adanya teknologi karena udah meningkat pesat. Jadi tuh anak muda zaman sekarang tuh lebih memilih ke HP. Jadinya tuh budaya kita yang apa ya, harus dilestarikan itu jadi menurun, nggak ada yang mau apa ya, mengembangkan lagi. Jadi kita sebagai anak muda harusnya kita mengembangkan budaya kita sendiri agar bisa lebih dikenal masyarakat, lalu juga dikembangkan agar generasi kedepannya bisa lebih tahu budaya apa saja. Zelva, sebagai seorang penari, dirinya juga tak luput dengan kewajibannya untuk sekolah. Setiap hari, ia berangkat sekolah pukul 6.25 pagi hari. Biasanya pagi aku bangun jam 5, lalu sebagai muslim saya sholat subuh, lalu siap-siap mandi, terus siap-siap mau sekolah. Aku biasanya berangkat di jam 6:30, terus nanti biasanya pagi kan di SMK ada apel, jadi aku ngikutin apel dulu, terus habis itu pelajaran.
Perjalanan yang macet tidak membuat Zalfa patah semangat. Ia menjalaninya dengan rasa senang dan bahagia. Rasa ingin untuk belajar dari dirinya sangatlah tinggi. Pukul 6.45, sekolah melaksanakan kegiatan apel pagi setiap harinya untuk memupuk rasa disiplin dan cinta tanah air. Karakteristik masing-masing ormas itu memiliki perbedaan-perbedaan, diantaranya adalah berkaitan dengan maka anak semua perlunya tasawuf. Apa itu tasawuf? Atau dasar yang berbeda berdasar dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di kelas, Zalfa dikenal sebagai siswi yang aktif. Ketika bapak atau ibu guru memberikan penjelasan, ia mendengarkan penjelasan dengan fokus. Istirahat jam 10, lalu pelajaran lagi. Biasanya kalau istirahat, aku main sama teman-teman. Tak memandang umur, latar belakang, dan ras teman-temannya, Zalfa merangkul semua teman-temannya dan selalu memberikan rasa empati kepada teman-temannya. Itu pada mensupport sih, karena aku kan emang bakatnya di situ. Jadi pada oke lah, kamu tari aja nggak apa-apa gitu. Siapa tahu bisa juara gitu kan. Di saat jam istirahat, Zalfa berinisiatif untuk datang ke perpustakaan, membaca-baca buku untuk menambah ilmu pengetahuan yang dibacanya. Oke, dan presiden sendiri juga memiliki pembantu yang biasanya disebut dengan menteri. Oke, sampai sini anak-anak ada yang bisa menjawab perbedaan antara undang-undang dengan perpu? Ada yang bisa jawab? Saya Pak, izin menjawab. Perbedaan UU dan Perpu itu keduanya sama-sama dibuat presiden, namun UU itu disahkannya melalui DPR, sedangkan Perpu itu tidak. Dirinya juga dikenal oleh teman-temannya sebagai sosok inspiratif karena memiliki bakat yang luar biasa dan jarang orang memilikinya. Eva, kenapa sih kok gue seneng karo tarian tradisional, padahal kan ikut tarian kuno? Aku seneng aja sih, soalnya kan kayak elegan kan. Jawa kan kesannya kayak apa ya, keraton banget, aku seneng kayak aku seneng. Eva, kok sore belum konser yuk? Gak iso kok kok, soalnya latihan. Yaudah, tak aja ya. Hati. Nah, kadang tuh ada yang sebel karena pas lagi mau main itu malah aku ada jadwal latihan, jadi kadang aku nggak bisa ikut karena latihan itu. Biasanya kan nggak setiap hari latihan, jadi mungkin hari Sabtu atau enggak hari Minggu itu jadwal latihan rutin. Jadi mungkin jam 10 atau sampai sore itu biasanya aku latihan. Tapi kalau lagi ada event atau lagi ada job, itu mungkin aku bisa setiap hari latihan di pulang sekolah. Hai guys, sorry ya telat. Dina iki apa latihan tari sing apa? Latihan tari kreasi. Zalfa, sebagai seorang pelajar, dirinya juga menyempatkan waktunya untuk berlatih bersama teman-temannya. Tak sekedar berlatih, Zalfa juga menjadikan tempat latihannya sebagai rumah kedua ternyamannya. Di sana, dirinya dapat berkumpul dengan teman-teman yang sefrekuensi dengan dirinya, yang memiliki bakat sesama penari. Berlatih bersama teman-teman membuat rasa lelah Zalfa yang awalnya menumpuk kini menjadi pudar seiring berjalannya waktu, karena rasa senang yang timbul bersama teman-teman. Candaan dan tawa mampu diekspresikan melalui mimik wajah mereka. Betapa senangnya dan semangatnya mereka untuk berlatih. Rasa lelah akan terkalahkan dengan rasa senang ketika bersatu bersama. Untuk event biasanya banyak,
mungkin aku bisa nyebutin beberapa aja. Semisal kayak event di UMku itu ada pembukaan acara atau penutupan acara, biasanya tim SMK dipanggil buat tampil di UMku itu, atau enggak mungkin di SMP, terus itu juga ada acara apa gitu dipanggil buat pembukaannya. Terus semisal lomba itu ada kemarin aku ikut lomba di Puring Sari. Nah itu alhamdulillah juara, tapi ya nggak juara 1 sih, tapi pokoknya juara deh. Banyak sekali event dan kompetisi yang Zalfa ikuti di bidang tari. Menang atau kalah, menurut Zalfa tidak ada bedanya. Dirinya beranggapan bahwa hal yang terpenting adalah pembelajaran agar menjadi lebih baik dari hari sebelumnya. Dia tuh baik, ramah juga, kayak friendly. Terus kalau kadang sih sering traktir, terus juga rumahnya dijadiin tempat sebagai base camp. Terima kasih Zalfa. Dia itu orangnya baik, terus juga humble, terus dia itu salah satu anggota di tari paling gampang untuk ngehafal. Orangnya itu asik juga menurut saya, dan juga dia itu sering dibilang mirip saya. Kalau lagi ada pentas tari itu, kalau kita di make up itu kayak sering dilihat seperti kayak anak kembar. Merasa senang apabila dirinya menjadi seorang inspirator yang dapat menginspirasi banyak orang dan mampu mempengaruhi seseorang untuk melakukan hal positif, tak peduli apa yang orang lain katakan. Buat anak muda seumuranku, itu kalau bisa budaya kita tuh harus dilestarikan, karena kan emang zamannya udah zaman teknologi ya kan ya, jadi budaya itu agak tenggelam gitulah ya. Jadi kalau nggak ada yang melestarikan, itu siapa lagi gitu kalau bukan kita. Jadi kita harus melestarikan budaya itu dengan mungkin di seni, atau mungkin di musik, di tari, atau di gambar, itu juga bisa. Jadi ya pesannya harus melestarikan lah, jangan ditenggelamin, karena itu budaya kan penting. Hey,